Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 4 dari Ekonomi Internasional ingin menjelaskan mengenai pendapatan nasional, valuta asing, dan neraca pembayaran. Dalam materi ini akan dibahas oleh Nuralima, Yunika Alfionita, Bella Safira Alfirian, Nurulan Mary Azahra, M. Suryanto, Lilis Alia, dan Muhammad Ulil Falka. Dalam materi ini, kelompok kami akan membahas mengenai yang pertama, pengertian pendapatan valuta asing dan neraca pembayaran, dan yang kedua, hubungan national income, accounting, and a current account balance, dan yang ketiga, hubungan saving, investment, gap, and current account, dan yang keempat, tentang neraca pembayaran, dan yang kelima, peran nilai tukar dalam perdagangan. Sedangkan yang nomor 6, interest party conditional yang berhubungan dengan keseimbangan nilai tukar. Dan yang ketujuh, pengaruh suku bunga dan ekspektasi terhadap nilai tukar. Kemudian, di sini ada pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional sendiri merupakan seluruh pendapatan yang diterima dari luar negeri maupun yang ada di dalam negeri dalam periode 1 tahun sebagai jumlah total hasil produksi nasional yang dapat dihasilkan oleh semua anggota masyarakat. Misalnya, seseorang yang ada di Indonesia atau di dalam negeri, mereka bekerja di luar negeri, maka pendapatan seseorang tersebut dihitung sebagai pendapatan dalam negeri tersebut, dan pendapatan dalam negeri juga dihitung, sehingga pendapatan dalam negeri dan luar negeri tersebut dihitung dalam 1 tahun. Selanjutnya yaitu National Income Accounting atau akuntansi pendapatan nasional adalah sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Catatan akuntansi seperti ini mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan serta individu yang tinggal di negara tersebut. Beberapa metrik yang dihitung dengan menggunakan akuntansi pendapatan nasional meliputi produk domestik bruto atau PDB, produk nasional bruto atau GNP, dan pendapatan nasional bruto atau GNI. Selanjutnya, identitas akuntansi dasar untuk PDB kadang-kadang dikenal sebagai identitas pendapatan nasional, dihitung dengan menggunakan rumus PDB sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah dan ditambah ekspor dikurangi impor. Akuntansi dasar untuk GNP merupakan nilai semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi suatu negara dan dijual di pasar dalam periode waktu tertentu. Ini adalah dasar dari output suatu negara. Selanjutnya yaitu Current Accounts Balance atau neraca transaksi berjalan adalah selisih nilai sektor ekspor dan impor termasuk dari jasa dan barang, tetapi tidak termasuk perhitungan hutang atau kewajiban. Current Accounts Balance akan menunjukkan apakah nilai ekspor impor suatu negara surplus atau minus. Jika ekspor lebih besar, maka nilai ekspor impor adalah surplus. Begitu pula sebaliknya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa current accounts balance ini adalah indikator penting dari performa ekonomi suatu negara. Selanjutnya, current accounts balance harus dibedakan dari trade balance, yang juga merupakan indikator penting ekonomi suatu negara. Trade balance juga mengukur selisih ekspor-impor, namun tidak ikut mengukur transfer dana seperti yang dilakukan current accounts balance. Hal ini karena current accounts balance juga mengukur keluar masuknya uang ke dan dari suatu negara, sehingga bisa menggambarkan keseluruhan dinamika finansial suatu negara. Dengan memahami current accounts balance, analisis nilai tukar mata uang dapat dilakukan dengan lebih baik.
dan pada akhirnya akan menunjukkan dinamika ekonomi suatu negara, termasuk tingkat peluang investasi di negara tersebut. Current account balance dibagi menjadi dua, positif dan negatif. Ketika permintaan ekspor suatu negara lebih banyak dari permintaan impornya, maka ada lebih banyak uang yang masuk ke negara tersebut daripada yang keluar, sehingga current accounts dianggap surplus karena berada pada zona positif. Sebaliknya, jika permintaan impor lebih banyak dari ekspor, maka tentunya akan ada lebih banyak uang yang dikeluarkan dari negara tersebut, sehingga current accounts dianggap minus dan berada pada zona negatif. Semua perhitungan tersebut didasarkan pada transaksi yang dilakukan badan pemerintah maupun swasta yang berkontribusi pada neraca perdagangan suatu negara. Selanjutnya, hubungan National Income Accounting dan Current Accounts Balance. Hubungan di antara keduanya adalah apabila National Income Accounting mengalami kenaikan, maka Current Accounts Balance akan mengalami penurunan, dan sebaliknya. Menurut penelitian yang dilakukan Santosa pada tahun 2012, bahwa permintaan barang atau jasa impor meningkat, National Income Accounting akan cenderung dapat menurunkan surplus current accounts balance-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan saving investment GAP dan current account. Saving atau tabungan. Tabungan nasional adalah jumlah dari tabungan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan keuntungan bersih BUMN, serta tabungan masyarakat termasuk tabungan yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan-perusahaan swasta. Yang kedua, tabungan domestik merupakan salah satu sumber bagi pertumbuhan modal negara berkembang. Besar kecilnya tabungan menentukan pembentukan modal pembangunan, terutama pembentukan modal domestik dan tabungan domestik. Tabungan dibutuhkan untuk membiayai investasi. Pengertian dari investasi atau investment, yaitu merupakan suatu alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di negara sedang berkembang. Dengan demikian, maka investasi berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan kerja. Selanjutnya yaitu konsep kesenjangan tabungan investasi atau saving investment GAP. Kesenjangan tabungan dan investasi domestik muncul sebagai akibat dari adanya defisit maupun surplus dari tabungan domestik dan pembiayaan investasi. Tabungan domestik dihimpun dari masyarakat dan swasta melalui mobilitas modal perbankan dan lembaga keuangan lainnya, maupun dari pemerintah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dengan anggaran rutin. Besarnya tabungan nasional digunakan untuk membiayai investasi yang dilakukan pihak pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, kesenjangan yang terjadi akibat adanya selisih antara tabungan dan investasi domestik dapat bernilai positif, negatif, ataupun seimbang. Kesenjangan tabungan dan investasi atau saving investment GAP yang terjadi di negara berkembang biasanya bernilai negatif. Hal ini disebabkan karena jumlah tabungan domestik yang tinggi. Namun, kebutuhan dana untuk membiayai investasi domestik juga semakin besar dan meningkat tiap tahun, mengikuti pertumbuhan populasi dan kebutuhan pasar, sehingga terbentuklah persamaan kesenjangan tabungan dan investasi, yaitu SI kurang dari 0, S kurang dari I. Kesenjangan tabungan dan investasi ditutup dengan masuknya arus modal asing ke sektor pemerintahan maupun swasta. Pengertian dari current account atau neraca transaksi berjalan adalah selisih nilai sektor ekspor dan impor, termasuk dari jasa dan barang, tetapi tidak termasuk perhitungan hutang atau kewajiban. Dalam perhitungannya, neraca transaksi berjalan akan menunjukkan apakah nilai ekspor impor suatu negara surplus atau minus. Jika ekspor lebih tinggi, maka nilai impor akan surplus, dan begitu juga sebaliknya. Neraca transaksi berjalan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemampuan ekonomi suatu negara. Jadi,
Hubungan antara saving investment GAP dan current akun adalah jika saving lebih rendah dari investasi, maka neraca transaksi berjalan atau current akun akan mengalami defisit. Hal ini disebabkan oleh negara mengalami penurunan tabungan yang cepat. Tingkat investasinya tetap sama. Penurunan tabungan berarti orang membelanjakan lebih banyak atau konsumsi yang lebih tinggi. Maka dapat menarik impor ketika kita membeli barang dan jasa dari luar negeri. Kembali lagi dengan saya Nur Halimah yang akan menjelaskan mengenai pengertian neraca pembayaran, di mana neraca pembayaran itu sendiri merupakan suatu catatan aliran dari keuangan yang menunjukkan nilai transaksi dari perdagangan dan aliran dana, yang mana aliran dana tersebut dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Dan neraca pembayaran internasional atau balance of payment merupakan catatan struktur secara sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Transaksi ekonomi internasional yang dicatat dalam neraca pembayaran internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu transaksi debit dan transaksi kredit. Selanjutnya yaitu komponen-komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran pada dasarnya terdiri atas 5 neraca bagian yang saling berhubungan. Kelima neraca itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, neraca perdagangan atau balance of trade. Neraca perdagangan ialah daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Jika nilai ekspor lebih besar dari impor, maka negara mengalami surplus dengan neraca perdagangan. Tetapi bila nilai ekspor lebih kecil daripada impor, maka negara mengalami defisit dalam neraca perdagangan. Yang kedua yaitu neraca jasa. Neraca jasa ialah neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima suatu negara terhadap negara lain dalam jangka waktu 1 tahun. Misalnya, jasa pengangkutan, asuransi, pariwisata, jasa perdagangan, dan jasa perbankan. Yang ketiga, neraca hasil modal. Neraca hasil modal ialah sebuah neraca yang mencatat sebuah pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga asing, serta hadiah-hadiah dari luar negeri. Yang keempat yaitu neraca laju lintas modal atau capital account. Neraca lalu lintas modal ialah sebuah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman dari luar negeri dan segala kredit atau pinjaman yang diberikan kepada negara lain. Dalam neraca ini juga dicatat jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, serta pembayaran utang luar negeri. Yang kelima, neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Neraca lalu lintas moneter ialah sebuah neraca yang mencatat dan memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut terdiri dari emas dan devisa. Berikutnya yaitu macam-macam neraca pembayaran. Macam-macam neraca pembayaran ada 3. Yang pertama yaitu neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri atau transaksi debit lebih besar dibandingkan transaksi penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Yang kedua, neraca pembayaran surplus, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit lebih kecil. Yang ketiga yaitu neraca pembayaran seimbang, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit sama dengan transaksi kredit. Selanjutnya, fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai alat pembukuan supaya pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai barang dan jasa yang keluar masuk dalam batas wilayah suatu negara. Yang kedua, sebagai alat mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Yang ketiga, sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional dengan yang bersangkutan. Yang keempat, sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Selanjutnya, tujuan penyusunan neraca pembayaran internasional.
yaitu memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional, memberikan bantuan dan sistem pembayarannya, memberikan bantuan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter, memberikan keterangan kepada pemerintah dalam menetapkan kewajiban perekonomian nasional seperti ekspor-impor, lintas moneter, serta produksi. Yang terakhir yaitu membantu pemerintah dalam mengambil keputusan dalam bidang politik, perdagangan, dan urusan pembayaran. Kembali lagi dengan saya, Nur Halimah, yang akan membahas mengenai pengertian dari valuta asing. Valuta asing yang biasa disebut dengan falas atau forex dalam bahasa Inggris yang berarti pertukaran dari nilai uang yang berbeda atau nilai suatu mata uang yang berbeda. Valuta asing sendiri dapat diartikan sebagai mata uang yang diakui atau digunakan dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing atau falas merupakan pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Contohnya, seseorang dapat menukar dolar Amerika Serikat dengan euro atau juga rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Namun, untuk mata uang yang akan ditukar akan memiliki rate tersendiri. Misalnya, 1 tahun dolar Amerika Serikat akan sama dengan Rp14.000, maka seseorang dapat menukar uang dolar Amerika Serikat dengan konversi rate yang sudah ditetapkan. Transaksi valuta asing dapat terjadi di pasar valuta asing, juga dikenal sebagai pasar falas. Pasar falas merupakan tempat pertukaran berbagai macam mata uang yang berbeda. Tentunya rate atau harga valuta asing berdasarkan kurs. Kurs sendiri merupakan harga mata uang yang akan ditukar dengan mata uang lainnya dengan berlaku di suatu negara. Kemudian ada sistem valuta asing yang berlaku saat ini, yaitu sistem kurs bebas atau floating. Sistem kurs bebas artinya pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukarkan. Misalnya, Anda adalah warga negara Indonesia, akan berbelanja di sebuah marketplace terbesar di dunia. Marketplace tersebut hanya menerima uang dalam bentuk dolar. Kita yang menggunakan mata uang rupiah harus menukarkan terlebih dahulu uang dolar tersebut melalui website marketplace tersebut. Penetapan kurs yang ada di marketplace tersebut tidak ada ikut campur dari pemerintah negara Indonesia, sehingga kurs yang ada di marketplace itu tersebut dengan kurs bebas atau disebut dengan kurs bebas. Kurs dalam marketplace juga bisa berubah sewaktu-waktu karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya sehingga bisa berubah-ubah. Kemudian ada sistem kurs tetap dan sistem kurs terkendali atau terkontrol. Sedangkan fungsi dari valuta asing tersendiri yaitu sebagai alat tukar dan pembayaran internasional dan alat pengendalian kurs serta alat pelancar perdagangan internasional. Peranan nilai tukar mata uang dalam perdagangan. Nilai tukar merupakan perbandingan nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Jika mata uang bisa naik dan turun karena adanya hukum permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai mata uang. Yang pertama, perbedaan tingkat inflasi antar negara. Suatu negara dengan tingkat inflasi rendah akan lebih kuat nilai tukar mata uangnya jika dibandingkan dengan negara yang memiliki tingkat inflasi lebih tinggi. Yang kedua, perbedaan tingkat suku bunga antar negara. Tingkat suku bunga yang tinggi akan menyebabkan permintaan uang negara meningkat. Investor domestik dan luar negeri akan tertarik dengan return yang lebih besar. Yang ketiga adalah neraca perdagangan. Neraca perdagangan antar negara berisi semua pembayaran dari hasil jual beli barang dan jasa. Neraca perdagangan suatu negara disebut defisit bila negara tersebut membayar lebih banyak ke negara partner dagangnya, yang menyebabkan nilai tukar mata uang negara tersebut melemah. Yang keempat, hukum politik. Negara berhutang
untuk membiayai proyek-proyek kepentingan publik dan pemerintahan. Jika anggaran defisit, maka hutang negara membengkak yang menyebabkan naiknya inflasi. Yang kelima adalah rasio harga ekspor dan harga impor. Jika harga ekspor meningkat lebih cepat daripada harga impor, maka nilai tukar mata uang negara akan meningkat. Dan sebaliknya, jika banyaknya impor, maka nilai tukar akan melemah. Yang keenam, stabilitas politik dan ekonomi. Pada investor tertentu akan mencari negara dengan kinerja ekonomi yang bagus, kondisi politik yang stabil. Yang selanjutnya yaitu interest parity condition dan hubungannya dengan nilai tukar. Yang pertama, teori paritas tingkat bunga atau interest rate parity. Teori ini menjelaskan hubungan antara dua pasar, yaitu pasar keuangan internasional atau international money market dan pasar valuta asing atau forex market. Teori paritas tingkat bunga atau IRP menjelaskan bahwa perbedaan tingkat bunga pada international money market akan cenderung sama dengan kurs forward premium atau kurs forward diskon pada pasar valuta asing. Jadi, seorang pemilik dana dapat menentukan pada mata uang negara mana dananya harus disimpan atau diinvestasikan. Keputusan yang diambil pemilik dana didasarkan pada selisih tingkat bunga antar dua negara melalui perbedaan antara kurs forward dan kurs spot yang ditentukan berdasarkan forward trade premium atau forward trade discount. Konsep paritas suku bunga sangat penting karena konsep tersebut menghubungkan variabel kurs dan suku bunga yang fluktuasinya dapat mempengaruhi perekonomian. Untuk kasus yang lebih khusus, fluktuasi kurs dan suku bunga dapat mempengaruhi aliran modal di suatu negara. Ide dasarnya adalah bahwa dengan memperhatikan tingkat depresiasi nilai mata uang domestik terhadap mata uang luar negeri, dan selama suku bunga domestik lebih besar dari suku bunga luar negeri, maka tidak akan terjadi pelarian modal ke luar negeri. Sebaliknya, pelarian modal ke luar negeri akan terjadi bila suku bunga domestik lebih kecil dari suku bunga luar negeri. Kemudian, pengertian interest rate parity. Interest rate parity yaitu perbedaan suku bunga antara dua negara adalah sama dengan perubahan yang diharapkan atau ekspektasi dalam nilai tukar dua mata uang. Jadi, ketika kondisi interest parity tercapai, maka tidak ada bedanya menabung dalam aset rupiah maupun aset dolar. Dalam pendekatan IRP, penentuan nilai tukar dipecah menjadi dua, yaitu uncover interest parity atau UIP dan cover interest parity atau CIP. Yang pertama, uncover interest rate parity atau UIP, atau biasa disebut paritas suku bunga tidak tertutup. Konsep ini ingin menjelaskan bahwa nilai tukar ke depan akan ditentukan oleh besaran perbedaan suku bunga antar negara mata uang yang diperbandingkan. Formula ini lazim digunakan jika tidak ada risiko lain yang diperkirakan akan timbul. Jika ada potensi risiko yang dipersepsikan investor ke depan, maka formula ini tidak lagi berlaku. Konsep CIP menunjukkan hubungan erat antara kurs spot, kurs forward, dan suku bunga. Konsep ini mengharuskan manfaat yang sama dari surat berharga dalam mata uang yang satu dengan surat berharga dalam mata uang yang lain. Formula UIP adalah sebagai berikut. ID min IF sama dengan E dalam kurung E. ID min IF sama dengan E dalam kurung E plus risk premium, di mana ID adalah suku bunga domestik atau risk free, dan IF merupakan suku bunga luar negeri atau risk free. Sedangkan E dalam kurung E merupakan ekspektasi perubahan nilai tukar, bisa apresiasi maupun depresiasi. Contohnya, ketika suku bunga di Amerika Serikat adalah 2,5% dan suku bunga di Indonesia sebesar 7,5%, maka berdasarkan IRP dalam kondisi paritas, rupiah diekspektasikan terdepresiasi sebesar 5% terhadap US dollar. Persamaan mengasumsikan bahwa premi risiko adalah 0, yang merupakan kasus jika investor risiko netral. Jika investor tidak risiko netral, maka rupiah bisa terdepresiasi lebih besar dari 5%.
karena ada tambahan imbal hasil yang diinginkan investor untuk menutupi potensi kerugian akan tambahan risiko yang tidak netral tersebut. Kemudian jenis yang kedua adalah cover interest rate parity atau CIP, atau biasa disebut paritas suku bunga tertutup. Dalam konsep CIP, nilai tukar tidak hanya dipengaruhi berdasarkan suku bunga antar negara yang diperbandingkan, tapi juga oleh besaran risiko yang terkait atau risk premium. Paritas suku bunga tertutup menunjukkan hubungan antara kurs spot, kurs forward, dan suku bunga. Para pelaku di pasar valuta asing berusaha untuk memperoleh keuntungan karena adanya perubahan kurs dengan memperhitungkan pergerakan suku bunga dari simpanan mata uang yang satu dengan mata uang yang lain. ID min IF sama dengan E dalam kurung E plus risk premium. Asumsi yang diterapkan dalam pendekatan ini adalah yang pertama, aset finansial antar negara bersifat homogen. Kemudian yang kedua, pasar falas efisien. Yang ketiga, tidak adanya kontrol terhadap modal. Kemudian yang terakhir, risiko melekat relatif kecil. Berikut merupakan contoh IRP. Data pada pasar valuta asing menunjukkan kurs spot dolar terhadap yen adalah US dollar plus JPY. JPY ini merupakan mata uang negara Jepang, yaitu sebesar 100, dan kurs forward dolar terhadap yen untuk 1 tahun adalah 90 per US dollar. Sedangkan pasar keuangan memberikan quotient tingkat bunga 1 tahun untuk dolar Amerika adalah 6% dan untuk yen Jepang adalah 1%. Dengan menggunakan persamaan IRP, maka diketahui bahwa rasio perubahan tingkat bunga dan rasio perubahan kurs adalah 1 plus JPY per 1 plus R US dollar sama dengan 1 plus 0,01 per 1 plus 0,06, diperoleh hasil 0,9528. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu pengaruh suku bunga terhadap nilai tukar. Poin pertama ya gini, semakin tinggi suku bunga suatu mata uang, maka akan semakin tinggi pula permintaan akan mata uang negara tersebut. Yang kedua itu arti dari suku bunga adalah nilai atau tingkat harga keuntungan yang diberikan kepada investor. Dan selanjutnya itu tujuannya diatur suku bunga adalah untuk menjaga keberlanjutan suatu ekonomi suatu negara. Suku bunga dapat diatur oleh bank sentral di setiap negara. Kenaikan suku bunga bisa menunjang penguatan mata uang karena akan menarik investor yang akan mencari return untuk menambahkan modalnya sehingga permintaan terhadap mata uang pun naik. Efek naik turun nilai tukar tidak hanya terjadi saat pengumuman perubahan suku bunga, tapi juga ketika muncul isu atau rumor yang berkaitan dengan peluang perubahan suku bunga. Oke. Selanjutnya yaitu pengertian nilai tukar atau kurs. Menurut Paul L. Krugman, kurs adalah harga mata uang suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang negara lain. Selanjutnya itu menurut Ekanada, kurs adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain, yang artinya relatif bisa berubah-ubah. Nilai mata uang pemilik persen penting dalam keputusan pengeluaran. Selanjutnya itu ekspektasi adalah nilai tukar mata uang suatu negara di masa depan, juga merupakan faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing. Misalnya gini, berita tentang prediksi peningkatan inflasi di Amerika Serikat kemungkinan akan mendorong perdagangan falas untuk menjual terhadap dolar, yaitu ekspektasi itu gambaran atau yang akan datang. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4 dari ekonomi internasional mengenai pendapatan nasional, valuta asing, dan neraca pembayaran. Dan
Apabila ada pertanyaan mengenai materi ini, silakan dipertanyakan. Apabila ada yang kurang jelas, mohon dipertanyakan kembali. Terima kasih. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.